sambutan oleh Ibu Eka Kartikawati MPD, selaku Ketua Tim Pengabdian serta pemateri pada kegiatan ini. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih bisa hadir, masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti acara kegiatan pengabdian dari tim biologi UHAMKA. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Depok, yang terhormat kepada Ibu Mayarni selaku tim dari pengabdian biologi UHAMKA, dan adik-adik peserta kegiatan pengabdian hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik peserta kegiatan pengabdian hari ini yang sudah bisa hadir walaupun secara daring ya. Nah, pengabdian ini itu berjudul tentang pelatihan pembuatan edible film atau yang biasa disebut bioplastik ya. Semoga nanti teman-teman atau adik-adik bisa mengikuti ini sampai dengan selesai, karena insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu dari kegiatan pelatihan hari ini. Dan diharapkan teman-teman nantinya bisa membuat bagaimana sih membuat bioplastik itu yang ramah lingkungan, sehingga diharapkan dari kegiatan ini adik-adik akan mempunyai kesadaran yang lebih baik lagi gitu ya tentang permasalahan sampah lingkungan. Salah satunya yaitu dengan nanti kita mengetahui bagaimana cara pembuatan bioplastik yang ramah untuk lingkungan. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Nanti adik-adik bisa saksikan sampai akhir ya, karena ilmu ini sangat bagus sekali untuk kalian semua. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih Bu Eka atas sambutannya. Masuk ke materi pertama nih teman-teman, semoga selalu semangat ya. Untuk materi yang pertama mengenai sampah dan permasalahannya akan disampaikan oleh Ibu Mayarni MSI. Kepada Ibu Mayarni MSI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang hebat semuanya. Pagi Bu. Semoga adik-adik semuanya menjadi anak yang hebat ya, menjadi selain mendapat ilmu, menjadi adik-adik yang peduli dengan lingkungan. Lingkungan merupakan milik kita ya. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam kegiatan edible sampah ya. Baik, Ibu akan memulai memperkenalkan sedikit bagian dari materi ini tentang sampah plastik. Bahaya sampah plastik. Ya, adik-adik, di sini ada foto yang memperlihatkan setumpuk sampah ya. Yang ini kalau kita lihat ini di lautan banyak sekali ini. Jadi sampah yang kita biarkan, yang segudang sampah kalau tidak dipilih, maka akan terjadilah kira-kira gambaran bagian kecil dari gambaran seperti ini. Mereka akan hanyut, akan terbawa ke lautan, dan nanti akan menumpuk di lautan. Dan ini sangat berbahaya sekali. Mari kita lihat. Ya. Ada 9
tip mengurangi penggunaan plastik di dalam keseharian kita. Apa tip-tipnya? Ada 9 tip. Nah, teman-teman mungkin bisa salah satu solusi ikut berperan mengurangi penggunaan plastik. Coba perhatikan ini. Yang pertama, membawa tas belanja sendiri dari rumah. Tas belanja ini sebetulnya tidak harus kita beli. Adik-adik bisa membuatnya dari pakaian bekas, misalnya celana yang sudah tidak terpakai, itu tinggal dijahit bawahnya, dikasih tali. Nah, itu juga keren, dijadikan itu tas belanja. Tidak harus membeli yang ada di mall itu. Ya, jadi manfaatkan apa yang ada di rumah misalnya. Kemudian yang kedua bisa membawa botol air yang dapat digunakan kembali. Tadi kan ada beberapa jenis plastik, ada yang bisa digunakan untuk berkali-kali. Ya, bisa dengan seperti ini. Kemudian membawa cangkir sendiri misalnya dari rumah, sehingga kita tidak menggunakan gelas-gelas plastik yang biasanya tersedia di tempat-tempat umum. Kemudian yang keempat bisa dengan membawa tempat makanan. Ketika kita membeli makanan, kita menyodorkan tempat sendiri misalnya. Bisa dilakukan secara itu. Kemudian bisa juga dengan membawa sendok dan sedotan sendiri. Ya, ini juga sudah sekarang ini sedotan yang bisa dipakai berkali-kali. Ini ada dijual sekarang ya. Bahkan ada juga sedotan yang dibuat dari bambu juga ada. Ya. Jadi bisa digunakan berkali-kali. Kemudian tidak menggunakan plastik kemasan. Jadi mungkin kita menggunakan bukan plastik ya, sejenis kantong yang dari kertas misalnya ya. Dan ada macam-macam yang lainnya ini. Di bawah ini ada yang lain-lain. Kepada Bu Eka untuk menyampaikan materinya, dipersilakan. Baik, terima kasih Mus Nika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan yang dijelaskan oleh Bu Mai ya tentang sampah dan permasalahannya. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dari dampak permasalahan sampah itu ya. Banyak sekali tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mai. Nah, salah satunya itu adalah penggunaan plastik yang bisa didaur ulang, artinya bisa mudah diuraikan ketika sampah plastik itu dibuang gitu ke alam. Karena kita tahu ya, atau ya setiap hari kita selalu berhubungan dengan plastik yang biasanya gitu ya. Kalau kalian jajan keluar, beli bakso pakai plastik ya, minum es pakai plastik, belanja kemana-mana pakai plastik. Itu kalau dalam sehari aja hitungannya sudah banyak. Bagaimana seminggu, sebulan, setahun gitu ya. Kemudian plastik itu dibuang begitu saja ke alam. Sedangkan plastik berurainya itu tadi dijelaskan sama Bu Mai lama banget, sampai 10-20 tahun. Nah, itu kan sangat-sangat menjadi masalah ya untuk lingkungan kita. Makanya di sini ada solusi sebenarnya untuk bagaimana sih kita menggunakan plastik yang mudah diuraikan. Salah satunya yaitu adalah bioplastik. Bahwa bioplastik itu adalah plastik atau polimer secara alami ya, dapat terdegradasi oleh mikroorganisme atau oleh faktor lainnya seperti sinar matahari atau kelembapan, sehingga bioplastik ini dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi kalau yang plastik-plastik biasa tuh, yang konvensional ya, kita namakannya plastik konvensional, itu yang tadi dijelaskan sama Bu Mai, kalau dia dibuang di alam itu terurainya lama sekali, 10-20 tahun. Tapi kalau bioplastik ini dia akan lebih mudah terurai ya. Jadi kemudian dia akan berurainya dengan lingkungan itu lebih aman ya, karena zat-zat yang digunakan juga sangat aman. Seperti itu.
film. Tuh, ini kuat. Karena kita kan masih dasar ya, jadi kita membuatnya adalah edible filmnya. Jadi ini nanti bisa kedepannya bisa diproduksi, tapi memang biasanya harus menggunakan mesin-mesin yang lebih canggih lagi ya. Biasanya sudah masuk ke industrial. Ini juga sebenarnya sudah ada di pasaran, tapi memang penggunanya memang belum banyak ya, karena tadi ini video dari YouTube saya ya, nanti kalian bisa mampir ke YouTube saya, namanya KHK, terus nanti kalian bisa, di situ ada video bioplastik dan cara pembuatannya secara lengkap ya. Bisa saya sampaikan atau saya simpulkan dari dua materi tadi yang telah disampaikan adalah, jika bukan kita siapa lagi teman-teman. Sampah adalah satu masalah yang tidak habis dibahas dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Nah, teman-teman inilah teman-teman yang lagi berkembang, yang pikirannya lagi kuat-kuatnya, semangatnya lagi menggelora-geloranya, jangan sampai kalah oleh Bu Eka dan Bu Mai yang sudah jadi dosen. Langkah kalian masih jauh, pengalaman kalian masih kurang untuk menghadapi dunia yang begitu luas untuk kalian gali gitu teman-teman. Mungkin dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Adina Salsabila Kusumajaya dari kelas 12 MIA SMA Muhammadiyah 1 Depok. Di sini saya ingin memberikan kesan terhadap kegiatan pengabdian bioplastik yang diberikan kepada kami selaku siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Depok. Kegiatan itu sangat menarik, tentunya sangat seru juga bagi saya karena di situ saya dan teman-teman yang lain diajarkan mengenai sampah, lalu dijelaskan mengenai bioplastik, dan paling menarik tentunya mengenai pelatihan pembuatan edible film plastik. Di pelatihan pembuatan itu baru pertama kali saya mengetahuinya karena tidak didapatkan di sekolah, dan ketika mendapatkan hal yang baru sangat menarik untuk dicoba karena yang biasanya diketahui kalau misalnya plastik itu tidak ramah lingkungan, tapi ketika ternyata ada juga kalau misalnya plastik yang ramah lingkungan, dan ketika diajarkan cara membuatnya kayak wow, ini hal yang baru, dan itu tentunya sangat menarik banget dan sangat seru untuk saya pribadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lululil Azizah, kelas 12 IPA. Kesan saya setelah mengikuti pengabdian dengan tema pembuatan edible film plastik ramah lingkungan untuk mengatasi masalah sampah, saya merasa senang karena saya mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat yang disampaikan dengan penjelasan yang mudah dipahami. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari pengabdian ini yaitu tentang apa itu sampah dan apa saja jenis-jenisnya, lalu apa saja bahaya sampah, dan bagaimana cara mengurangi atau mengatasi masalah sampah. Selain itu, dari pengabdian ini saya juga mendapatkan ilmu tentang apa itu bioplastik dan bagaimana cara pembuatannya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.